Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pembelajaran tematik kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum Miss memberikan informasi terkait perkembangan teknologi produksi sandang, Miss akan memberikan dulu materi-materi yang akan kita pelajari pada bagian ini, yaitu yang pertama, apa sih kalimat utama? Oke, kalimat utama adalah biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Jadi, kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Nah, kalimat utama itu sendiri itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Dengan mengetahui kalimat utama, kita dapat menentukan informasi dalam suatu paragraf. Nah, pokok-pokok informasi dalam topik permasalahan sebuah informasi, yaitu untuk mengetahui pokok-pokok informasi pada suatu paragraf itu kita perlu membaca dan memahami setiap kalimat dalam paragraf. Jadi, sebentar Miss akan berikan informasi-informasi mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, dalam informasi tersebut kalian diharapkan bisa mencari kalimat utama dan pokok-pokok informasi yang ada dalam bacaan atau informasi yang Miss berikan dalam video ini. Oke, disimak baik-baik ya videonya. Oke, materi pertama adalah bahan pembuatan pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia. Selain makanan dan tempat tinggal, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama kegiatan berbahaya, seperti mendaki gunung dan memasak. Salah satu manfaat utama dari pakaian adalah menjaga pemakainya merasa nyaman. Jika musim panas, pakaian dapat melindungi tubuh dari panas sinar matahari atau dampak lainnya. Pada musim dingin, pakaian memberikan perlindungan dari udara dingin dan hujan. Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit pepohonan dan kulit hewan sebagai bahan pakaian. Ada pakaian yang terbuat dari bahan bulu domba. Pakaian jenis ini sangat cocok dikenakan pada saat cuaca dingin karena dapat menghangatkan badan. Sedangkan untuk sehari-hari, terutama siang hari, itu lebih nyaman mengenakan pakaian dari bahan kapas. Ada juga pakaian yang terlihat sangat halus dan mengkilat. Pakaian jenis ini memiliki kualitas yang sangat bagus dan dikenakan pada acara-acara khusus. Pakaian ini terbuat dari kain sutra. Kain sutra terbuat dari serat sutra. Masih banyak lagi jenis bahan pakaian lainnya. Misalnya, pakaian yang terbuat dari bahan karet atau pakaian yang terbuat dari bahan yang tahan api, pakaian anti peluru, dan sebagainya. Nah, sebagaimana informasi sebelumnya, Miss sudah katakan bahwa pakaian itu merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuh. Tubuh yang tertutupi pakaian dapat terlindung dari cuaca dingin dan panas, serta melindungi tubuh dari luka. Nah, ada beberapa jenis pakaian, yaitu yang pertama, pakaian tidur. Pakaian ini umumnya dipakai untuk tidur. Bahan yang digunakan dari bahan yang lembut. Kemudian yang kedua adalah pakaian sehari-hari.
Pada umumnya, model yang dibuat tidak mencolok atau sederhana. Bahan pakaian pun disesuaikan dengan selera, seperti jenis kaos atau kemeja. Kemudian, pakaian seragam. Pakaian ini digunakan saat di sekolah atau di tempat kerja. Kemudian, pakaian olahraga. Pakaian ini digunakan untuk olahraga dan dibuat dari perpaduan antara nilon, polyester, dan spandex. Bahan-bahan tersebut dapat menyerap keringat. Nah, setiap orang itu tentunya memiliki cara berpakaian yang berbeda-beda. Ada yang terbiasa mengenakan pakaian lengan panjang, akan tetapi ada juga yang nyaman mengenakan baju lengan pendek. Tidak sedikit yang suka memakai pakaian bermotif, tetapi banyak juga yang terbiasa mengenakan pakaian yang tanpa motif. Perbedaan tersebut adalah hal yang wajar dan biasa. Hal yang terpenting adalah sikap kita dalam menghadapi perbedaan tersebut. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan. Nah, bagaimana sih pakaian sampai pada kita? Bagaimana prosesnya ya? Nah, proses produksi kain itu dimulai pada saat memasuki waktu musim panen di ladang kapas. Kapas yang telah dipanen oleh petani kapas akan diproses di mesin untuk memisahkan serat kapas dari polong dan biji yang melekat. Serat kapas kemudian dikeringkan dan ditampung ke dalam tas besar untuk diangkut ke pabrik pemintalan untuk dijadikan benang. Nah, benang yang sudah jadi akan didistribusikan atau disalurkan ke pabrik kain atau ke pengrajin tenun. Benang tersebut kemudian ditenun menjadi berbagai macam kain. Kain kemudian diproses oleh penjahit dijadikan pakaian. Proses pembuatan pakaian tersebut menggunakan desain atau pola yang sudah dirancang sebelumnya. Setelah pakaian jadi, kemudian dipasarkan. Di pasar itulah kita bisa membeli pakaian sesuai kebutuhan kita. Bukankah sangat banyak yang berperan dan berjasa dalam ketersediaan pakaian untuk kita? Untuk itulah kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Kita hidup membutuhkan bantuan orang lain. Oke, Naksoleh-soleha, keragaman jenis dan bahan dasar pakaian dihasilkan oleh beragam profesi kan? Profesi pertama adalah petani dan peternak. Petani yang dimaksud adalah petani kapas. Selain kapas, bahan dasar pakaian juga berasal dari bulu domba dan kepompong ulat sutra. Oleh karena itu, profesi sebagai peternak domba dan ulat sutra juga memiliki peran yang besar dalam pembuatan pakaian. Bahan-bahan tersebut seperti yang sudah sebutkan tadi, setelah diolah menjadi serat, kemudian dipintal menjadi benang, sehingga profesi sebagai pemintal benang juga turut berperan ya. Pemintal benang mengubah serat menjadi benang. Proses berikutnya adalah penenun ya. Penenun akan menenun benang dan dijadikan kain. Apakah kain tersebut lalu dijahit menjadi sebuah pakaian? Belum ya. Masih ada satu profesi lagi untuk mengubah kain menjadi pakaian, yaitu siapa? Desainer pakaian atau penjahit ya. Seorang desainer pakaian akan merancang pola untuk mengubah kain menjadi pakaian yang bagus dan sesuai kebutuhan. Nah, profesi penjahit yang menjadi titik akhir dari proses panjang pembuatan pakaian. Seorang penjahit akan menerjemahkan pola-pola pakaian dan mengubah kain menjadi pakaian yang siap pakai. Nah, penjahit pun beragam ya. Ada penjahit baju anak-anak, penjahit khusus kaos dan sebagainya. Jadi pakaian dihasilkan pun beragam ya, sesuai dengan pola pakaian dan kebutuhan pasar. Hingga akhirnya pakaian tersebut dikenakan masing-masing orang menurut kebutuhan dan cara berpakaian yang juga beragam. Nah, keragaman adalah anugerah yang harus selalu kita syukuri.
Bisakah kalian membedakan seorang polisi, dokter, dengan seorang pemadam kebakaran? Oke, tentunya dari pakaian yang mereka kenakan ya. Pakaian yang dikenakan adalah profesi tertentu pada saat bertugas. Itulah yang dinamakan pakaian profesi ya. Pakaian profesi tidak dikenakan setiap saat, tetapi hanya pada saat-saat tertentu saja. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Jadi, seorang anggota pemadam kebakaran mengenakan pakaian profesi pada saat bertugas. Demikian juga dengan polisi ya, memakai pakaian profesi pada saat menjalankan tugasnya sebagai polisi. Nah, seorang dokter juga begitu, akan memakai pakaian profesi pada saat memeriksa pasien. Nah, sebagaimana juga Miss yang seorang guru juga mengenakan pakaian profesi ya, atau seragam pada saat mengajar. Jadi seperti itu ya anak soleh-soleha. Nah, kira-kira dari informasi-informasi yang Miss sudah sampaikan, kalimat utama yang kalian tangkap dari materi kali ini apa kira-kira? Oke ya, bisa ya. Dari sini kita belajar bahwa pakaian yang kita kenakan itu berasal dari proses yang panjang ya, mulai dari peternak atau petani sampai menjadi pakaian yang jadi seperti yang kita kenakan. Nah, itu bisa merupakan kalimat utama, karena kalimat utama inilah yang menjelaskan informasi-informasi yang ada di dalam bacaan. Jadi kalimat inilah yang menjadi utama, yang memuat isi dari suatu topik yang ada di dalam bacaan ya. Nah, gimana sih caranya menentukan kalimat utama dalam bacaan? Yaitu dengan membacanya berulang-ulang, dan biasanya kalimat utama itu berada di awal paragraf. Jadi kali ini silahkan kalian cari sebuah bacaan dan tentukan kalimat utamanya dengan berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah ya. Semoga bermanfaat video Miss kali ini, dan Miss tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.